Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i sunanil mursalin. Minha at-ta'attur was-siwak wal khitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nanalu bil ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu min tihamah ila jamil buldan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Shadaqal ladzi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyakhtatin walau kana kabiran. Yang terhormat masyayikh kiram, rombongan dari Pekalongan Jamiah Al-Husna, Lantunan Mutiara, yang baru saja kita bersama-sama melafatkan solawat atau isi solat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya kita itu adalah yang butuh kepada beliau, bukan dari Rasulullah butuh kepada kita. Rasulullah sudah cukup, tapi adalah kita mengharap lubernya rahmat Allah dengan melalui sholawat Nabi. Para kiai, para sesepuh wonten dusun Limbangan gitu. Masalah sing dipoyoki Kiai Mustofa Hakim. Wonten iki kawula nderek sesarengan bahwa Ananda Akhlil Asfa Arsadi dipun khitan dari keluarga Bapak Wadi Arsadi kalian Ibu Siti Musyarafah. Menikalah bahwa kita punya anak tidak hanya dapat amanah kemudian kita lihat bagaimana nanti, sebab anak merupakan harapan kita. Di dalam penjelasan tadi, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun, sampaikan informasi ya asyrafal khalq ya Muhammad. Di saat Allah mencoba dan menguji seorang hamba yang mulia, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, bikalimatin ay bimanasikil hajj, wafiratin ay bi asrati hisal. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah haji yang senantiasa mengarungi dunia di Mekah dan panas, melakukan ibadah haji selama 5 hari, ada jumroh, ada wukuf di Arafah, dan beliaulah sebagai panutan yang bisa mendidik anak. Di saat Nabi Ismail berusia 9 tahun mulai bisa bersama-sama orang tua, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Dalam Al-Quran dijelaskan, walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya anakku, aku bermimpi diuji oleh Allah untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Maka Ismail sekarang di mana?
seorang yang sangat taat kepada orang tua. Inni ara fil manam, aku bermimpi dalam waktu kita tidur. Anni adbahuk, aku menyembelih kamu. Ini perintah Allah, tidak bisa dinyang. Bagaimana pendapat anakku? Fanzur madza tara, bagaimana renung anak-anakku? Apa Nabi Ismail langsung menjawab, ya abatif al ma tu'mar. Ya bapak, laksanakan apa yang kau perintah. Insyaallah, ada insyaallah-nya. Insyaallah kau menemui aku orang yang sabar. Dari itulah ujian-ujian seperti itu. Apa sebab Nabi Ibrahim akan jadi panutan, akan menjadi seorang pemimpin, yaitu Allah tahu inni ja'iluka linnasi imama, sebab aku uji dan kau coba, karena aku akan menjadikan kamu seorang pemimpin, imam, jadi panutan umat Islam, jadi panutan Nabi setelah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Maka disitulah nun sewu perhadir, kalau orang ingkang badhe dados pemimpin seorang imam harus diuji, minimal tahu mondok, minimal tahu rekasa, mempelajari ilmu syariah. Dari zaman akhir niku keliru, dadi pemimpin dingin bar niku mondok kan KPK. Bener? Nah, pilihlah pemimpin sing tahu mondok bisa ngalah dadi wakil plonga-plongo tok. Ini, maka Nabi Ibrahim tidak hanya menjawab iya, qala wa min dzurriyyati, iya ya Allah, aku siap jadi pemimpin, tapi zuriyahku, keturunanku ada yang jadi pemimpin, jadi penerus aku. Inilah kita sebagai orang tua harus punya cita-cita, punya anak menjadi penerus perbaikan orang tua. Apa yang ada pada perbuatan anak, ini orang tua akan andil dalam kebaikannya. Apabila anak dijor kelowor, tidak dididik, akan andil dapat dosanya. Sehingga Allah Ta'ala jawab, kalau dengan bahasa Losari, siraiku pengen ke anak tukang jadi pemimpin dah, kita jawab Gusti Allah, qala la yanalu ahlil zalimin. Kamu harus ngerti wong Losari, nek pengen ke anak soleh, aku ora pandai pemimpin, la yanalu ahlil zalimin, tidak akan memperoleh janjiku orang-orang yang zalim. Orang zalim itu artinya orang yang menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Wat usyafil dari mahali. Ibu pengen gadah laras soleh, pengen, kula mohon pengen. Carane bagaimana? Pertama adalah dari makanan yang kita peroleh, diberikan kepada anak, upayakan yang halal. Kalaupun terpaksa kadang-kadang syubhat, tapi jangan sampai kita berniat untuk menggapai sesuatu yang haram. Sebab Bu, manfaatnya makanan halal wonten 3. Saya punya kitab karangane Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang di Medina, yang pernah saya datang ke sana, pernah ngaji saya di sana, kiai-kiai tahun 2004. Termasuk Kiai Ulin Nuha, Kiai Arwani, Kiai Basir, Kiai Muhimmanan Parakan, Kiai Abdurrahman Khudori, Kiai Jawa Tengah datang ke sana, dan kami mendapatkan buku karangan kitab beliau, yaitu At-Thariqus Sawi lil Alawi, tebal, sehingga Habib Ali bin Soleh Al-Habsyi Pemalang ini cemburu, kenapa aku Habib tidak dikasih karangan kiai atau Habib Zain, nape ke Subhan kok dinai yang jawab enak, dulu tak biasa maca. Habib tua kan orang patikian, baca ilmu, baca ikra. Padahal ikra di situ kan fiil,
Amar butuh objek, butuh maf'ul bih, tapi dibuang. Kalau kita berani membaca iqra maktuban al ghair maktubin, baca yang tertulis Al-Quran dan yang tidak tertulis dari alam seisinya. Maka tidak ada dikotomi ilmu, Pak. Yang penting kita baca. Setelah itu, setelah saya di rumah 1 bulan, Habib Nizar datang ke rumah saya. Yai, Abah mau pinjam kitab yang dihadiah oleh Said Zaid. Oh, moga. Dibawa wonten Said, wonten Habib Nizar di Pekto, datang Abah. Tidak lama, antara setengah tahun dikembalikan. Biasanya angger wong nyilih kitab, nyilih kaset ora balik. Alhamdulillah bisa balik. Di situ dijelaskan, Pak, dari para ulama Syihabuddin bin Ibn Hajar al-Asqalani, dia juga menyitir dari Syekh Jalaluddin, menyitir dari Syekh Ali bin Abi Thalib. Semuanya ini adalah ada kesimpulan yang dari hadis dan dari asar Rasul bahwa wawin fawaidi ta'amil halal, sebagian daripada faedah mangan halal niku wonten 3, al-intihad fil ibadah wa ta'ah. Di mana kita makannya halal, maka semangat ibadah dan taatnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memperoleh makanan halal. Allahumma. Yang kedua, sholahul dzurriyyah. Allah akan berikan keturunannya soleh-soleh, keturunannya nurut-nurut saya. Kadang-kadang pengaruh ibunya, bapaknya apik, ibunya belatang, anaknya belatung. Semerap Nabi sinten sing blatung bojone Nabi Nuh nggih. Nabi Nuh istri yang pertama saya. Istri yang pertama. Nabi Nuh ku usiane alfasana ila khamsina aman. 1000 kurang 50. Nabi Nuh usiane 950. Istri yang pertama jentel kabeh putane. Yang pertama Sam, Ham, Yafis. Sam menurunkan para nabi, dan Yafis ilmuwan-ilmuwan yang disebut Columbus, bisa mencari alam dan mengetahui seluruh dunia itu tahu, yaitu adalah Yafis. Sam, Ham, Yafis. Kemudian anak perempuannya 3, Sarah, Haswah, Bahyurah. 6 orang jentel, alim-alim, soleh-soleh. Kebetulan istrinya meninggal, ono wong edo-edo Islam, namanya siapa? Wal'ab binti Ajwil. Istri yang kedua Wal'ab binti Ajwil. Cara losari weton Sabtu wawu sih Warno, Wal'ab, Wanyad. Dan di sini para hadir, nek Pak Wadi Ansadi kayaknya Sabtu ya. Leres. Nah, Wal'ab binti Ajwil niku sering nyimpen ngaten kebohongan. Wal'ab, as-sholaiti, kamu sudah sholat belum? Sholat, wis. Ada leluman, Wal'ab, kan sholat, men. Sering nemen bodoni wong lanang. Gusti Allah nyoba untuk hujjah, Nabi ini untuk hujjah. Jangan kau jadi orang pintar kemudian ngejar kelawar neng anak. Anak itu kalau walaupun anak kiai ikut dididik, yang akhirnya gada putra kali namanya balus kali Kan'an. Dari hasil perempuan yang sering meninggalkan kewajiban-kewajiban, yang sering melanggar peraturan-peraturan Allah, maka dicoba dapat anak 2 namanya Balus dengan Kan'an. Balus mati sebelum balik. Kan'an mati sudah balik di saat banjir Tofan.
Sehingga Nabi Nuh sudah mempersiapkan perahu untuk pengikutnya selama 800 atau 950 tahun, berdakwah 500 tahun, hanya pengikutnya 80 orang. Istri wal abin Ajwin tidak ikut, kemudian Kan'an tidak ikut, bahkan sombong dia itu Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari masuk ke perahu keselamatan, jangan kau bergaul dengan orang-orang kafir. Maka musahabah, bersahabat itu bisa ada nilai yang tersembunyi dalamnya adalah at-ta'thir, membekas. Jadi apabila kita sering berkumpul dengan orang baik, insya Allah ada bekas kebaikan. Allahumma, kita kumpul dengan orang yang brengsek, pasti nempel kebrengsekan. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau selalu bergaul dengan orang kafir. Nah, mari sini Nabi numpak perahu. Apa jawabnya Kan'an? Setelah wala takum ma'al kafirin, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Pak, saya mau berlindung di gunung untuk menghindari dari air. Apaan itu naik perahu? Gunung masih ada, gunung Himalaya yang tingginya 8.888 meter, 8 kilo dadi genap. Gunung sedunia paling dhuwur ada gunung Himalaya, yang pucuknya namanya Mount Everest. Waktu kalau SD nih, ya ya, ilmu bumi, dia mengetahui gunung yang tertinggi di dunia namanya gunung apa, yang ada di Jawa Tengah gunung apa, yang ada di Indonesia gunung apa. Dulu dihafalkan, Pak. Tingginya 8.888 meter, yaitu 20 kilo dadi genap. Tapi saat banjir tofan, semua tenggelam. Maka Gusti Allah tahu, inna awwala baiti wudi alinasi lalladzi bi Bakkah mubarakau wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Niki kenapa di situ inna awwala baiti wudi alinasi lalladzi bi Bakkah? Bakkah itu Mekah. Coba sampean ngaji tafsir Jalalain karangan Imam Suyuti dan Imam Mahal. Jadi bahkan itu al-makanul murtafi, tempat yang tinggi. Penelitian menurut Dr. Syauki bahwa Gunung Mekah dhuwure namung 313 meter dari permukaan air laut. Pinten? 313 saking permukaan laut dhuwure Gunung Mekah. Tapi pada saat banjir Nabi Nuh niki mboten nendang, muncul gunungnya semakin tinggi, banyu tambah dhuwur, malah tambah dhuwur, malah justru gunung Himalaya tenggelam 8.888. Tidak rasional, Pak, mboten masuk akal. Tengah teluk 313 tidak tenggelam, tapi yang 8.000 tenggelam. Niku kekuasaan Allah SWT. Maka kita hidup di dunia itu yang bisa diterima akalnya 30%. Selainnya 70 serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Gusti Allah pun merintahkan datang Nabi Musa di saat berhadapan dengan musuh yang namanya Firaun. Cukup dengan diberi doa sampai diikuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang, Bang, menghadapi apa, kesulitan apa, cukup Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Sampai bisa menjalankan ba'da salat macam itu. Repot apapun kejadian duniawi maupun kejadian rohani, kalau kita sering membaca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Artinya Allahumma ya Allah lakal hamdu namung kagungan panjenengan puji
Puji niku namung gadane Gusti Allah. Kita muji manusia, hakikatnya memuji Allah. Kita memuji Allah jelas. Kita muji makhluk Allah, hakikatnya muji datang Gusti Allah. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, hanya milik Engkau ya Allah. Namun gadane panjenengan ya Allah, puji. Nek pada waktu kula ngaji teng santi niku wa adawatul qasri illa innama wal atfu wat taqdimu kama taqaddama. Ada kosor nih gue illa innama mak karo atau la ilaha, nah, la karo illa. Kalian innama terus atof memakai bal atau la atau lakin, ini termasuk ada kosor. Wa taqdimu termasuk mendahulukan yang haknya itu ada di akhir. Sebenarnya alhamdulillah tapi lakal hamdu didahulukan, khobar mengakhirkan mubtada. Ada takdimu mahakku takhir, mendahulukan sesuatu yang haknya ada di akhir, pada taksis. Hanya milik Engkau ya Allah, puji. Puji hanya milik Engkau panjenengan ya Allah. Wa ilaikal mustaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Ada tempat wadul kita. Paling enak wadul kalau Gusti Allah. Wadul kalau mertua paling dipoyok kita. Wadul karo tangga paling tangannya anak kiai ka goblok. Nah, wadul karo tangga wong sugih ka melarat, tunan sugih ka melarat. Tapi kalau kita wadulin insyaallah Allah akan mendengar. Di saat Nabi Musa niku sudah keder. Gimana ini? Melawan Fir'aun yang gagah-gagah seperti itu, tapi dengan doa dari Allah, ujiannya luar biasa. Wa ilaikal mustaq. Hanya kepada Engkau kita mengadu. Wa antal musta'an, Engkaulah Allah Ta'ala dat yang dimintai pertolongan. Jadi apabila kita menghadapi segala sesuatu, kembalikan lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kula sering doa ada kesulitan segala sesuatu. Kalau dibacakan itu masya Allah, tanpa direnung dengan akal. Kita hidup di dunia hanya yang akli hanya 30%. Yang 70% itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Dan Nabi Nuh dihina, dicaci maki, semua hancur. Hanya orang 80 lah sampai istri dan anaknya itu tenggelam. Salamatan Nabi Ibrahim luar biasa. Maka di situ Pak, kita kalau ingin punya anak soleh, satu makanan yang halal, insya Allah sholahud dzurriyyah, keturunannya berarti soleh-soleh. Maka alhamdulillah Bapak Wadi Arsadi ini kok dalam walimahan mengundang para kiai, alhamdulillah untuk mendoakan anak. Mudah-mudahan dan Halil Aswa Arsadi dados anak soleh tur alim. Allahumma jare Habib Lutfi nek soleh tok tole ora alim niku ada yang blak-bluk. Plongo-plongo. Plongo apa? Kayak wong kayak ketek ditulung. Alim soleh. Soleh niku apa? Al-qaimu bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang soleh itu yang bisa melakukan hak-hak kewajiban Allah dan hak sesama hamba Allah. Maka dalam Al-Qur'an, orang apabila sudah menyatu dan paham akan fungsi manusia, maka dijauhkan dari sifat medit. Maka alhamdulillah anak kula Amir ngomong, "Yai, saya kulbet wingi Jumat selamatan nyumbang kuatah sangat. Kiai lumpur teka kabeh, ngan bangsa berkat mesti teka. Allahumma sampean oleh berkate." Alhamdulillah. Hebat nih hari sampean urusan ngarep-ngarep. Berkate kok kowe esuk. Itu. Jadi yang pertama adalah al-intihad fil ibadah wa ta'ah. Itu hasil makanan halal. Semangat ibadah taat. Yang kedua, sholahul dzurriyyah, keturunan saleh. Yang ketiga adalah wus'atur rezeki, jembar rezekine. Apa dibarengi makanan halal disertai dengan kewajiban sholat. Dalam Al-Quran surat Toha mengatakan wa
wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Wa'mur perintahlah wong Losari, perintahlah Haji Suman. Ahlaka datang keluargamu. Wa'mur ahlaka bis sholati oleh perintah kelawan nglakoni salat. Wastabir 'alaiha sabarlah oleh nglakoni salat. Salat niku rintangannya besar sekali. Walaupun enteng tapi rintangannya kuat, bukan main. Kalau orang ahli sujud pasti selamat. Wong ahli sujud pasti selamat. Apa sebab? Sujud merupakan kepatuhan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah SWT. Jadi jare wonten keterangan Al-Qur'an, ayo perintah anak-anak kita untuk melakukan sujud. La nas'aluka rizqa. Aku lu perintah kon pada sholat, keluarkan sholat, dudu nyumpan jemput rezeki ning kon. Nyung dadi mulia dengan sholatnya kamu, saya mulia, seakan-akan saya dapat rezeki. Kebahagiaan Tuhan semesta alam. Dudu. Orang berarti aku butuh rezeki kon. Bahkan nahnu narzuquk, bahkan aku yang akan berikan rezeki kepada kamu. Ini jangan tulisannya Bapak kula gadah kitab namanya Tafsir Jalalain. Gurune bapak kula termasuk Kiai Amir bin Idris Simbang, asline Losari. Simbang itu Pekalongan, asline Losari, Mbaya Idris. Istrinya namanya Nyai Soimah. Sedone tahun 1886. Sampeyan Losari ini ngerti mbok beli. Mbah Amir muridnya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas niku luar biasa. Dari Termas termasuk beliau pernah juga Syekh Mahfud lagi cilik ngaji nang Kiai Soleh Darat. Setelah terus akhirnya dibina oleh abahnya dibawa ke Mekah. Usia 12 tahun dibawa ke Mekah. Usia 16 tahun hafal Quran. Syekh Mahfud Termas. Kemudian di sana belajar kepada Syekh, beberapa Syekh, para masyayikh, termasuk Syekh Bakar Sato, Syekh Zaini Dahlan, dan Syekh Sambas dan seterusnya. Maka Syekh Mahfud adalah seorang mufti dan mengarang kitab banyak, termasuk Hasyat Turmus Iqbal gadah 8 jilid. Hasyat pitung jilid Hasyat Turmus. Gada Malik kitab Manhaj An-Nadhar tentang mustalah hadis. Punya murid termasuk satu-satunya. Tadinya Kiai Johar Balarante mondok bareng karo Kiai Amir. Kiai Amir lebih nom, Kiai Johar terkenal. Pada waktu tawaf, Kiai Johar mendapatkan pertemuan dengan Nabi Khidir, dapat buku yang akhirnya ahli hikmah. Kiai Johar Balarante yo alim ahli hikmah sehingga terkenal di Mekah, banyak orang yang jambi kepada Kiai Johar. Ya, akhirnya Kiai Johar niku mau pulang, kitabnya serahkan kepada Kiai Amir. Kiai Amir disuruh maju datang Kiai Mahfud Termas. Akhirnya Kiai Mahfud Termas nek mulang kitab niku mboten nyekel kitab, Pak. Ini udah langsung Bedawi jelasakan plak. Mustalah hadis. Semua itu santri-santri mendengarkan dan kadang-kadang santri yang membaca. Ada hadasana, akhbaroni. Niki kitab Bukhari hafal Kiai Mahfud Termas. Sunan seluruh hadis Turmudi, Bukhari, Muslim, Turmudi, Nasai hafal beserta sanadnya Kiai Mahfud Termas. Yang akhirnya diikuti oleh Kiai Amir. Kiai Amir disuruh menulis, mengarang kitab namanya kitab Manhaj dari Nadhar. Isinya adalah mustalah hadis. Seperti apa tentang sanad? Apa itu sanad? Tangriku natome wonten. Dari 1000 berangkat teliti namung 900 sandoso gangsal bet. Itu ada di sana dijelaskan wasanadul ikhbaru an tariqi matin kal isnadi ladal fariqi wal matnu ma yantai ilai sanadu wa fil kalami wal haditsu qayyadu bima udifa lin nabiyyin kala naufilan wa takriran wa nahwa qaum berbentuk nado. Yang menulis sinten Yai Amir wong Losari
Amir bin Idris Asy-Syirboni. Mana Amir? Amir Buditenya. Tadi yang nyusul kan Amir. Ustaz Amir, alhamdulillah berkah. Tafakulan Amir bisa mulang, alhamdulillah. Akhirnya Kiai Amir itu dados muridipun Kiai Said Gedongan. Yang sampean kenal. Kiai Said Gedongan, adine Nyai Hasinah. Nyai Hasinah dinikah kali Kiai Ali, Kiai bin Abdul Aziz bin Abdul bin Asraf. Kiai Ali Gada Putra, termasuk Kiai Mukhtar, Kiai Makhrus Ali Lirboyo, Kiai Yazid. Terus gada adik malih namanya Nyai Sukena, dinikah kali Kiai Amir. Kilisen cinta buat teman-teman jodoh, jebule wong punabean ora jodoh gede ya Pak. Nah, kenapa? Maaf, ora berarti merendahkan salah satu kiai. Ceritane Kiai Amir dados mantune Kiai Said Gedongan. Namine Nyai Sukena. Adine Nyai Hasinah. Kilisen cinta bulan puasa bahasa Mbak Said nabu kentong mendung durung waktune. Nabu kentong maghrib. Ini cita mawon, cita wong soleh muga-muga sampai tempelan kesolehan wong sing soleh. Bab indah tito soleh tanjilur rahmah. Nalika nyebutaken wong soleh turun rahmatul Gusti. Sing akhiripun Mbak Said niku nabu kentong tung 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 tung. Wong biyen kentung sing nabuh kiai. Kiai nabuh kentong dewek, kadang-kadang adzan dewek, qomat dewek, ngimami dewek, makmume dewek. Lah makmume sih jajan. Dung akhirnya Mbak Yai Amir niku medal sing dalem. Woi, cong, sapa sing nabuh kentong? Jebule mertuane dewek. Cong, sapa sing nabuh kentong? Jebule mertua aku men dari Mbak Said. Ya Allah, Bah, maaf Bah. Ini dereng mlebet, wis kamer. Dereng langsung Ki Amir nuding nikah isi katun menjinjing. Wah, udah menduk. Betul ya. Niku keramatnya Ki Amir. Sing akhiripun Ki Amir niku isin karo mertua. Mertua isin karo mantu. Padahal Nyai Sukena masih demen. Akhirnya ditinggal pisahan. Nyai Sukena orang belum nikah kosi mati kosi tua, belum cinta ning Amir. Nyai Amir Muhammad Amir bin Idris. Wong wadon nek kadung cinta kaya gue. Ada wong lanang tak luru mandi ganti poret. Gimana? Gampang maunya wis sering cinta tapi luru maning. Tapi oleh siji. Nah, sing haripun para hadir, maaf. Kristen cinta bisa. Terus krungu karo Kiai Mahfud Termas melalui Kiai Johar Balarante. Satu-satunya kiai sing sholat Jum'ah kudu mu'adah namung Kiai Johar Balarante. Nyukut saking Bughyatul Tasyidin memang ya anak sing wajib, anak sing sunnah mu'adah. Kalau orang 40 tidak fasih Fatihahnya, maka seyogianya mengulang duhur. Wong patang walaupun wong 80 sing 40 mboten fasih. Ora ana 40 paling selawe ikhtiar hati-hati bukan cuma ora sah dipun ulang dengan dulu. Mulai taksi Pak teng Balarante. Paham nggih? Teng Balarante anggo salat Jumat langsung salat duhur malih. Salat duhur. Lha sing akhiripun kongkonan Kiai Johar Balarante bahwa matur dateng ke Soleh Darat wis berhubung iku Amir bin Idris iku ora dawa korputane Mbak Said, coba ngomong karo ke Soleh Darat. Akhir ke Soleh Darat nerima mantu anak wadon randa dinikahna karo Kiai Amir bin Idris di panggona wonten Simbang Pekalongan. Dari itulah maka bapak kula niku dados muridipun Kiai Amir, termasuk Kiai Mahrus, Kiai Mahbub, Kiai Muhammadun Pondoan, Kiai Fauzan dan sebagainya. Banyak yang mengambil
Bapak kula gadah tafsir Jalalain tapi nyebut ngaten. Begitu ngomentari wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nasakar rizqa nahnu narzuquk. Niku tulisane Bapak ngaten. Qala syekhuna dawuh sapa guru kula. Tapi gurune Bapak kathah. Termasuk Kiai Zakaria, Kiai Syakur Gentur, Cikole Gentur, Kiai Sanusi Babakan Juangan, Kiai Syatori Arjawi Nangun, gurune Bapak. Bapak kula gurune kathah, sawanger wong gurune sathithik membelenggu. Contohnya Anas gurune kula. Dados murid Kiai Maimun. Nikah. Barang nikah jam 6 wis ngaturi wong sak luwung ragi. Azame Kiai Maimun teka jam tengah itu harus hadir. Boten teka sampai jam 10. Beli gelem dinikahan napa ning ora karo Kiai Maimun. Akhirnya wong slametan sampai jam 10 ngundel kabeh. Ngundel kabeh. Sing esuk ora sarapan. Kekerpan bubar ora enak. Gara-gara wong tak asuh karo guru. Kula waktu nikah, Pak, ngundang Kiai Haji Mas Duki Babakan Juwaringin. Ngundang Malik, Kiai Mas Duki guru kula. Ngundang Kiai Ulin Nuha, Kiai Arwani, kok kula pun demba Kiai Arwani. Betul. Janjinya jam 6 harus sudah hadir. Tapi sampai jam tengah 8 orang teka. Kula langsung ke paman kula namanya Haji Khalil Suhaimi. Man Haji, saman nikahaken kula. Soro sangentene Kiai melas karo wong sing nunggu. Kowe kaya kowe, Pak. Are Kiai Khalil niku nikahan kula. Nyong isi bujang kliru ngucape. Ora wonten muwakiline. Paman kula ngomong, zawwatuka wa ankahtuka makhtubataka lailatun nawara binta khairi bi mahri titik halan wastaf. Mang, dalai muwakili. Iya. Oh. Semono manten ngelingna karo Kiai ne. Begitu selesai, saya itu selesai dinikahna Kiai Mas Duki, Kiai Ulin Nuha karo Bunyai teka sarwan karo santri rong mobil. Terus Kiai Mas Duki teka, wis dinikahkan, sampun melas Kiai. Kowe ora tak asup karo guru. Karena neng kene tak asup ning orang murid desi pulangnya kayak hebat, yang lain tidak boleh. Maka Bapak, saya punya guru banyak sekali. Kiai Zakaria, Kiai Abdul Syakur, Kiai Syatori Arjawi Nangun, Kiai Ali Maksum, Pak Semuda, Bayi Amir terakhir, Kiai Amir bin Idris. Anak tulisan kala syekhuna, dawuh sa guru kula, man lazama sholata wa amara ahlahu lam yang khotih anu rizquh wa hasala maqasidu. Ini kesimpulannya ayat itu. Wong kuna kayak gue pengen ngaji tafsir nih Pak. Ditulis ngandap catatan kaki. Man lazama sholata sinten tiyang ingkang netepi salat. Wa amara ahlaulan gelem perintah keluargane. Lam yang khoti ora bakal pedot anhu saking wong kowe mau apa rizquhu rezekine. Angger wong tukang perintah salat lan dheweke salat ora bakal rezekine pedot. Kula wonten santri kula termasuk lare NTT kan kula niku sampai 12 tahun. Begitu wis nikah karo wong napa daerah Negla bisa NTT nggih niku jauh. Bah nyoba sampai kangelan balur di kangelan kono ora tau salat subuh. Langsung kono ora tau salat subuh. Santai salat ora salat subuh. Masa berkah. Lha niku banyak juga ada santri lagi yang datang terus wadul ngene-ngene kon jelas sholat duhur asar atau dilakoni ya wong repot. Oh aku disangane ki isban makrifat beleh wae wong sholat keleleran rezekine keleleran ora percaya tuh. Nah, betul sampean keleleran beleh salate mboten insyaallah berkah Allahumma. Man lazama sholata wa amar ahlahu. Sapa sing netepi salat dan gelem perintah keluargane, lam yang qatan rizku tidak akan putus rezekinya. Wa hasala maqasidu dan akan tercapai cita-citanya.
Niki nuwun sewu. Anak kita didik, diyatimkan anak kita. Jangan di rumah enak-enakan. Anak kula bontot Pak, saya itu Pak, isi melas banget. Tak dalah neng menawan, wonten yabul Quran menawan. Masya Allah, oroli ditili, balik ke setahun bisa, orolinya ke duit. Wes pan ditemen, neng umat jajan akeh apa ora endah. Hanya 340.000 jajan. Jadi kiai neng ngomong, jadi Dokter Faiz niku hafal Quran, keluaran Mesir. Ngomongin, kalau anak-anakku yang dicatu oleh orang tua 350 digunakan 1 hari habis, bisa silahkan. Tapi 29 hari melongo orang jajan. Nah, dan ini kedua saya malah rela. Sehingga tidak nyekel HP. Masya Allah, Pak, terus berapa wali sati dolan kulon link. Saya itu para hadir. Ternyata gawa bocah. Nangis gerik-gerik dipangani dulang boten purun, jaluk HP. Anak tegeriki. Wonten. Barang HP dicek. Mangan. Karena nyekel HP, Masya Allah. Kepi gimana? Mulai monggo para hadir, nek pengen nyetak anak soleh. Dimulai sekarang. Bengi kita gelentangi baca Al-Qadar minimal ping 7 udah mau kena umbun-umbune lare menika. Al-Qadar 7 kali inna anzalnahu fil qadri ping 7 ditiupaken nonton umbun-umbune lare menika. Insyaallah lare bakal dititah kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa mohon kepada Allah. Itu ya Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Niku mau dideklare niku enak, Pak. Pasrahkan Gusti Allah taala, wadulaken Gusti Allah. Tempat wadul Gusti Allah. Gusti, anak kula dadat ingkang saleh. Maka dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi dijelaskan, wa ammal jidaru fa kana li hulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Niku teng surat Al-Kahfi. Rada akhir. Teng tafsir Munire halaman 501. Wa amal hulamu ana wa amal jidaru anapun tembok. Bangunan yang direnovasi oleh Nabi Khidir saat Nabi Musa untuk mencari guru. Gara-gara takoni wong sing paling alim ning sapa? Aku. Gusti Allah mangkel ana wong sing luwih alim mani daripada Musa. Iku Nabi Khidir. Ikhtilaf, Nabi Khidir mengatakan nabi anu meneng wali. Wis pokoknya sementing kalau yakin bahwa Nabi Khidir itu masih ada. Tapi liyane NU orang akon. Nek kula ngakon Nabi Khidir. Kan pengen weruh Nabi Khidir sampean sering maring laut kowe ketemune Nabi Khidir. Itu Khidir asli. Nabi Khidir. Lah niki nuwun sewu para hadir. Sing akhiripun tembok yang direnovasi oleh Nabi Khidir itu ngaten Nabi Musa niku bertanya kenapa mau minta suguhan mau tenang sel kok ana tembok miring dibeneraken Khidir. Wis kono ora bakal mampu innaka lan tastati'a sabra. Kono ora sabar melu aku. Sipripun sengko tak terang. Bisa celana wa amal jidaru anapun bangunan nang Qur'ane jidar niki jare majas mursal min itlaqil juz wa idatil kul jare bocah ngaji. Jadi rumah, tembok hakikatnya rumah yang direnovasi diperbaiki, iku miliknya bocah yatim loro. Fil Madinah nek kota kuwe, wa kana tahtau kanzul lahum sebab di bawahnya ada simpanan harta kekayaannya wong tua. Riwayat Imam Tirmidzi kan yang Nabi dawuh qala Nabi kana dzahaban wa fiddatan. Sing nang ngisor bangunan niku emas karo perak, Pak. Itu hasil karya orang tua. Endah apa? Endah anak aja hina kaya wong saiki tadi centenge wong Korea. Gara-gara wong tane melarat, anaknya dari centenge wong Korea.
sing kenteng kasab aja dadi kuli, kasab aja diniati saingan karo tangga, tapi kanggo untuk anak kita yang akan meneruskan perjuangan kita. Niki nuwun sewu. Sehingga di situ dijelaskan orang tuanya bahkan Abu Masolihah, orang tuanya soleh, ingin punya anak walaupun yatim ditinggali aja sampai jadi anak yatim, anak yang hina. Kemudian cerita surat Baqarah, ada seorang rajul punya anak satu-satunya, meninggalkan seekor sapi betina, dititipkan di dalam goneng alas, pesen karo wong karo istrine, ma iki sapi kanggo anakku iki, bukan aku mati lah kasing bisa ngopeni kayak sapi, kok bakal sapi manfaati. Karena anaknya itu soleh, maka terjadilah menjadi paling kaya di Bani Israel anak tersebut. Kenapa? Dari kesalehan anak-anak itu. Maka di dalam Al-Quran tadi bahkan Abu Masolihah nyutak tafsirnya ngaten Pak, hadil ayat tadullu ala anna solahal aba yufidu al-i'tina ala ahwalil abna. Jadi soleh bapak, ibu bapaknya soleh itu bisa berfaedah untuk menjaga tingkai anak putu. Tidak hanya anak saja, 7 turunan. Waruya anhu annallaha la yahfadus sholiha min sab'atin fi dzurriyyati. Gusti Allah panjaga wong soleh siji, pan dijaga anak putu pitu selamat dari tipu daya setan. Mulane monggo kita menjadi orang soleh, anak putu kita dari orang yang baik dan bisa dijaga oleh orang tua yang baik-baik. Allahumma. Namun ngaten para hadirin, monggo ditasakeun ora seneng qasidah-qasidahipun, maka muga-muga ananda aten Khalil Khalil Ashfa Al-Sadi jadi rajulun fuhulun alimun faqihun salihun arifun billah. Allahumma nikilah. Dan anak-anak sampean kabeh aja gampang ninggalna anak asal pecopot-pecopot. Nek ora bisa mecahna titipna, bebek bisa ngendok, ora bisa mecahna titipna neng entok atau neng ayam. Sampean bisa ngendok tok bisa mecahna, titipna neng madrasah, titipna neng pondok, titipna wonten pesantren, ente bisa baca dengan baik. Kula saya itu Pak, kula pondok pesantrennya ribuan kula, ora sombong, tapi tetap anak, ora bisa didik anak dewek. Ngeten titipna. Kok saya mecah balik nang mbok kene maning kok. Nggih. Ora usah maneman anak. Ngoten niku, diyatimkan sementara, jauhkan dengan orang tua. Sebab endah anak itu akan menjadi contoh kebaikan bagi orang tua selamanya. Allahumma. Nabi Ismail berdiri sejarah dan sebenarnya nabi-nabi yang lain, ada nabi yang putranya yang datang itu maksudnya kanggo contoh manusia itu nyontoh dari para nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi seluruh nabi itu memang kaumnya senantiasa dolal, senantiasa salah dan keliru, tapi mampu dengan anak-anaknya berjuang untuk menyelamatkan di lingkungan itu. Maka beruntunglah bagi sampean teng mriki, sebab jare saire Imam Ali ngomong ngaten Pak, la amruka man nasu illa fi bani dini wala tatukit taqwa ittikalan ala nasabi qad rafa al islamu Salman al Farisah wa qad khafadha atau wa qad wadoa atau asyirku al hasiba abalahabi. Perlu ketahui Pak, manusia niku tergantung karo turunan agamane. Untung sampean urip Losari Pak slamet, coba nak lahir wonten Bali sampean dadi apa? Nikilah walaupun yang Bali akeh wong Islam, tapi yang mesti repot. Itu syair Imam Ali luar biasa. Maka wala tatukit takwa aja sampai ninggalna takwa. Ittikalan ala nasabi, hanya kumandel karo nasab. Nasab Hindu pantrus Hindu boleh. Jangan meninggalkan takwa, jangan meninggalkan keset, jangan meninggalkan amalan bagus, hanya kehadiran nasab. Jadi sahabat Ali
Qad rafa'al Islamu Salman Al-Farisa. Islam bisa mengangkat derajat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi wong biasa, Pak. Wong kampungan. Tapi dengan Islam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waqad wadu asyirku al-hasiba abalahabi. Syirik bisa menjatuhkan derajatnya wong mulia. Turunan pamane kanjeng Nabi. Tapi karena syirik Abu Lahab menjadi orang hina. Beruntung sampean Islam, beruntung anak sampean Islam, wis Islam insyaallah. Anak dan Islam manten kok wis penting Islam. Itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak kita pertama kongkon salat 5 waktu, dipelajari. Tapi umum wong gugah salat angger ada gugah mesti nalikapan sekolah. Orang menipan sholat, tangi sekolah. Orang menipan, tangi sholat. Bu, Pak, kula cilik Pak sering disiram ngau banyu wade siwur, ngertos siwur. Batok, wonten nggih, kula digugah. Homedi, asli ku name Homedi Pak. Homedi tangi. Kula si cilik. Tangi. Meneng bae. Malah tambah ngringkel. Bapak kula tekan gawa banyu. Guyur Pak. Satu kali, 2 kali, kala-kala anggar bapaknya ngomong, Homedi, jelalat melayu, bukan diguyur maning. Sampai semono Pak wong Pak, diguyur. Nek kula ora oleh turun nang kasur. Turun nang amben biasa tapi ngone tikar. Bapak bupati guyur. Saestu. Kenapa ngomongnya? Aku ninggalaken anak ora salat, aku luwih dibendu ning Gusti Allah taala. Sampai kula sekolah SMP, kongkon ngaji Pak. Nek ora bisa kampleng yang kopiah. Ditangis karo ibu kula. Bapaknya pandidik apa materi bocah jawab suka mati anak lanang siji bodoh. Suka mati daripada anak lanang siji bodoh. Nah itu seperti itu Pak orang tua. Mana monggo wong tua itu ayo peduli kepada anak-anak kita sehingga makhtunina anak yang kita khitani menjadi orang yang baron biwalidai aliman baron hadikon atau solihan dan termasuk berguna di mata masyarakat. Allahumma kawal ucap semanten nyuwun pamunten monggo tersaken. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalam. Doa. Allahumma syahidina wa habibina wa syafiina wa talabana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim. Allahumma lakal hamd wa ilaika mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna quwwatas shalah wa quwwatar ruku' wasujud fil qabri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah ladzata nadhar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal mutamana hadza mustaman marhuma wa tafarruqna min ibadi tafarruqan thayyiban barakan maksuma. Allahumma barikna fi auladina wa auladina ya Allah wa auladina hadirina insyaallah. Husan makhtunina ya Allah Khalil Ashfa Arsadi Allah wala tadurrahu wa waffiq li ta'atika wa rizqna birrahu ya mu'allima Musa wa Adam alimhu wa ya mufahima Sulaiman fahimhu ala kitabika sunnati rasulika wa ya mu'talukman al hikmata wa fasaitab atihi al hikmata wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah awladana wa tullaban wa khususan makhtunana min ahli ilmi al khair wal Qur'an wa la taj'alna wa ayyahum min ahli syarr wa tadhhal. Allahumma inna nas'aluka khair hadhil qaryah wa khair ahliha wa khair ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhihi wa syarri ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al bukatan mubarakah ya Allah lina sa'adatud dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal haflatana hadi haflatan tasyakkur walimatul khitan ya Allah haflatan mubarakah haflatan maqbulah indaka ya rahman. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.